Putri Utami dengan nomor induk mahasiswa 856281245. Saya berasal dari UPBJJ Padang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kegiatan praktikum 1 kelistrikan, judul praktikum yaitu percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada baterai sebanyak 3 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah yang berwarna merah dan hitam, kemudian lampu 1 buah, dan sebagai bahan uji untuk indikator dan isilator seperti kawat besi, grafis atau mata pensil, karet penghapus, kayu, kertas, ada sendok perak, air keran, air garam, dan yang terakhir tas plastik. Pertama, percobaan arus listrik. Langkah percobaan, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkan kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasangkan bola lampu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik pada kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama pada kawat besi. Ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat mengantarkan arus listrik atau konduktor. Yang kedua pada sendok perak. Ternyata sendok perak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut dengan konduktor. Yang ketiga pada penghapus karet. Ternyata penghapus karet tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut dengan isolator. Yang keempat pada kayu. Ternyata pada kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut juga dengan isolator. Yang kelima pada grafis atau mata pensil. Ternyata grafis dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Selanjutnya pada kertas. Ternyata kertas tidak dapat menghantarkan arus listrik atau juga disebut dengan isolator. Selanjutnya pada tas plastik. Ternyata tas plastik tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut juga dengan isolator. Kemudian pada air keran. Ternyata pada air keran tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut juga dengan isolator. Dan yang terakhir pada air garam. Ternyata air garam dapat menghantarkan arus listrik atau disebut juga dengan konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, sendok perak, grafis atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Yang kedua, percobaan tegangan listrik.
Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut, sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasil lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada pada muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan kutub negatif, amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut, tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan kutub negatif baterai, amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar, menggunakan dua baterai. Selanjutnya, sama dengan percobaan sebelumnya, buatlah rangkaian seperti berikut, gunakan 3 baterai yang dirangkai seperti rangkaian seri, amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari yang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena baterai yang digunakan lebih banyak. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.